Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih para undangan yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat kegiatan perencanaan konsolidasi tanah eks kebakaran. Terima kasih juga kepada tim dari BPN meluangkan waktunya untuk hadir di Pekan Bubur pada pagi hari ini beserta tim dan anggota yang akan memaparkan rencana pada pagi hari ini. Mungkin selanjutnya saya tidak akan melebar, Pak. Saya serahkan aja langsung kepada pihak BPN untuk melanjutkan acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami hormati dari Kepala Dinas Pertanahan, dari Pak Agus, dan Kepala Dinas PUPR, Pak Januar, terus dari rekan BPN Kabupaten Berau, terus teman-teman kita didampingi oleh Pak Sabidis. Baik, mungkin kami akan memberikan sosialisasi kegiatan konsolidasi tanah. Dalam kegiatan konsolidasi tanah ini mungkin ada 6 kegiatan, yaitu 1 adalah permasalahan pertanahan, 2 konsolidasi tanah, 3 pemanfaatan konsolidasi tanah, 4 hak dan kewajiban peserta konsolidasi tanah, kelima ada tahapan penyelenggaraan konsolidasi tanah. Mungkin yang 6 adalah suksesi story, yaitu contoh kegiatan konsolidasi tanah di daerah lain. Dalam permasalahan pertanahan dan ruang, di kawasan perkotaan, yaitu adanya kebutuhan yang tinggi untuk perumahan dan infrastruktur, ketimbangan P4T, terus belum terpenuhnya kepastian hak atas tanah, banyak kawasan kumuh dan kualitas lingkungan masih rendah. Jadi ini yang kita angkat permasalahannya. Terus kawasan pedesaan, yaitu kesejahteraan produktivitas petani masih rendah, kebutuhan penataan pasca bencana, belum terpenuhnya kapasitas hak atas tanah, tingginya alih fungsi lahan yang mengancam kedaulatan pangan. Terus yang kedua adalah mekanisme konsolidasi tanah. Setelah KT, bidang tanah kembali ke pemilik tanah dan sebagian menjadi tanah untuk pembangunan, dimanfaatkan untuk prasarana, sarana dan utilitas, dan tanah untuk bersama. TUP dapat dijual untuk memenuhi biaya pembangunan, diusahakan bersama para pemilik tanah, dikerjasamakan dengan pihak lain. Terus peningkatan nilai tanah. Dalam konsolidasi ini mudah-mudahan akan lebih meningkatkan nilai tanah yang akan datang. Mungkin sekarang jalannya masih belum terhubung, sehingga risiko untuk kebakaran sangat tinggi. Nanti kita akan berikan akses jalan supaya jalan itu bisa terhubung, bisa ada jalan keluar, sehingga untuk nilai tanahnya akan lebih meningkat. Apa itu konsolidasi tanah? Di sini kita jelaskan terkait dengan konsolidasi tanah adalah kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai dengan rencana tata ruang serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Jadi kami mohon kerjasamanya kepada Bapak Ibu untuk dapat partisipasi aktif dalam kegiatan konsolidasi tanah ini, karena tanpa partisipasi Bapak Ibu kami tidak akan bisa melaksanakan kegiatan konsolidasi ini. Konsolidasi ini adalah dari ibu untuk ibu, kami hanya memfasilitasi kegiatannya. Tentunya nanti konsolidasi tanah ini kemungkinan kemarin ada kebakaran. Nah, siapa tahu ada sertifikat Bapak Ibu atau surat-surat tanah Bapak Ibu yang terbakar, maka kita akan nanti terbitkan kembali otomatis dengan mekanisme yang telah ditentukan. Mekanismenya yaitu yang terbakar otomatis nanti akan bikin surat keterangan kebakaran dari kepolisian. Dasarnya itu nanti kita terbitkan lagi sertifikat hak atas tanahnya lagi. Setelah terbit, baru kita akan lepaskan sertifikat itu, kita lepaskan kepada negara dan dimohon kembali oleh Bapak Ibu. Dan bila mana ada tanahnya yang sudah dijual belikan, otomatis nanti yang mohon itu adalah pemohon yang terakhir, pemilik yang terakhir. Gitu. Jadi Bapak Ibu ada diuntungkan ikut konsolidasi tanah ini, tidak perlu buat AJB, tidak perlu bayar BPHDB, karena sertifikat nanti itu akan dilepaskan ke negara dulu, baru dimohonkan ulang untuk diterbitkan sertifikat kepada pemilik yang terakhir. Jadi kalau tanah Bapak Ibu sudah dijual belikan, otomatis terbit sertifikatnya pada pembeli. Gitu. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kita akan langsung ke rencana desain konsolidasi tanah Kampung Pegat Bogor. Mungkin Mbak Dora bisa menjelaskan terkait dengan rencana desain konsolidasi tanah. Terima kasih. Baik, selanjutnya mohon Pak ya, sambutan dari Bapak Otor Kampung dulu kepada Bapak kami. Ya, mohon maaf ini Pak, karena saya minta sambutan dulu agar mungkin nanti untuk secara mendalam bisa menjelaskan lebih fokus, karena kami ini kebetulan hari ini ada sedikit ada problem yang harus kami selesaikan, jadi takutnya nanti kami ini meninggalkan lagi tempat, takutnya nanti tidak fokus jadinya. Jadi langsung saja, yang kami hormati bapak-bapak dari BPN, dinas mungkin dari PDAM yang hadir, yang dari PLN, mungkin tokoh masyarakat yang hadir pada hari ini, beserta masyarakat khususnya RT 5 dan RT 6. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa diberikan kesempatan bisa berkumpul sesuai undangan. Perlu diketahui undangan hari ini kami sampaikan kepada masyarakat khususnya RT 5 bahwa ya temanya ini jangan sampai nanti salah mengartikan ya, karena selama ini sering digambarkan bahwa rumah-rumah yang dibakar itu akan dibangun kembali. Kita tidak bisa memastikan itu karena kita bukan di posisi itu dan kita tidak bisa memberikan harapan di situ. Kalaupun berbicara seperti itu berarti nanti tingkatnya pemerintah kabupaten yang melalui bupati
Tapi kalau kami nggak bisa ngomong seperti itu, apalagi dari BPN. BPN ini hanya membantu kita untuk pendataan, untuk secara administrasi surat menyurat, bahkan nanti pemetaan. Jadi jangan sampai nanti bilang bahwa BPN nanti akan membangunkan, bukan. Ini perlu disampaikan dulu di awal. Jangan nanti sampai. Pada dasarnya BPN hadir pada hari ini ingin membantu kita untuk menata ulang, terutama penataan ruang. Ya, kalau kita lihat untuk perumahan RT 5 ini cukup, untuk penataannya sudah cukup baik, sudah tertata rapi. Cuman ada beberapa titik memang yang kita lihat yang perlu diperbaiki, terutama masalah jalan, terutama tuh ke area yang belakang, perumahan belakang itu kan ada area yang butuh. Ketika nanti seperti kemarin terjadi kebakaran, untuk mobilisasi untuk evakuasinya itu kita tertutup, hanya cukup kita bisa mengakses dari belakang dan depan. Nah itu yang maksud BPN ini, ketika nanti sebelum masyarakat yang mulai mandiri membangun atau mungkin nanti membangun kembali, minimal nanti jalannya sudah siap semua, agar kejadian-kejadian seperti kemarin untuk proses evakuasi terutama jalan tidak ada lagi yang buntu, tidak ada lagi yang tidak ada jalannya. Jadi pada hari ini BPN hadir untuk memberikan pandangan dan program agar mungkin sebelum nanti dilakukan pembangunan dan secara mandiri dan lain-lain, itu nanti sudah jalannya sudah siap. Mungkin sertifikat yang hilang, yang terbakar bisa dibikinkan ulang. Jadi untuk penataannya, untuk mungkin ada yang tanah-tanah yang bengkok bisa diluruskan, bisa dirapikan. Nah mungkin untuk poin yang paling penting, mungkin nanti gambarannya, mungkin nanti BPN yang menyampaikan, mungkin sedikit gambaran. Ada beberapa nanti untuk akses jalan baru yang akan mungkin kita bantu untuk menata, bahkan nanti kita bantu untuk membangun, terutama mungkin kayak parit dan lain-lain. Mungkin bisa dibukakan dulu sebentar Pak, yang untuk yang garis kuning kemarin itu yang perlu diperjelas. Ya. Yang garis kuning kemarin, ya itu garis kuning. Yang garis kuning itu yang pertama kita bicara yang di depan lapangan voli itu berderetan. Nah kalau ada yang garis kuning itu perencanaan untuk kita buatkan akses jalan 3 meter. Kalau saya gambarkan 3 meter. Nah rumah-rumah yang situ, mungkin ada bapak-bapak yang hadir yang punya rumah di situ, perlu diketahui ya, terutama yang lama nih, yang orang-orang rumah. Pada saat pembebasan lahan, pada saat perumahan itu diperjualbelikan, ya kan, kita membayar sesuai dengan ukuran rumahnya, benar nggak? Benar, ini yang lama ya. Kalau yang baru-baru tidak tahu. Jadi kalau untuk yang garis kuning itu berada di luar daripada area rumah yang bapak-bapak bebaskan. Jadi saya rasa tidak masalah. Nah rencananya itu akan kita buat jalan. Kelihatan kan? Atau diperbesar kan Mbak? Yang itu khusus garis kuning itu. Yang ini area lapangan voli. Ya bisa ya. Oke, sambil jalan ya, sambil nanti banyak membuka atau bisa benda. Tapi kelihatan kan kalau di sini saya perhatikan kalau rumah daerah situ ya Pak Indra ya, yang di lapangan voli ya. Nah itu yang garis kuning yang di depan, yang lapangan voli. Itu rencananya Pak Indra itu akan kita buatkan jalan. Nah, buatkan jalan untuk mungkin kita langsung seminisasi pun langsung itu rencananya. Terus kita kembali yang ke belakang. Yang di belakang ini kan sementara untuk jalan utama itu kan buntu masih Pak, yang tembusnya ke area kaplingan dengan tanahnya Pak Ibrahim Shah. Nah sementara ini belum kita bisa akses ke sana karena memang menyangkut masalah tanah warga. Entah pembebasannya bagaimana, sepertinya kita agak sulit.
Cuman kita kembali lagi berbicara masalah yang garis kuning yang berada startnya dari musola sampai ke perumahannya depannya pengat. Nah, cuman kalau tidak salah ini rumah dari samping musola itu ini rumahnya Pak Didin. Pak Didin ya? Pak Didin. Terus siapa? Tante Dona itu Pak Martin Ella ya? Bukan, ini Nah, baru terus itu siapa lagi? Martin Baru Mama Laura. Jadi perlu diketahui karena ini cuma yang kalau saya perhatikan ini cuma Pak Didin sama Pak Martin Ella yang orang lama. Nah, cuman kemarin itu sempat keluar ukuran. Kalau sertifikat belum ya? Yang bagian 4 ini? Sudah ada. Jadi ukurannya Pak Didin itu dari perumahan nomor 2 sampai ke musola ya? Enggak. Hah? samping musola Tante Donat. Iya Tante Donat. Tante Donat itu terus Martin ke belakang, L baru rumah saya Pak Didin. Iya. Baru belakang rumah Laura. Ya Pak, berarti Pak Didin itu di rumah Pak Julius ya? Iya. Nah itu berarti aman. Yang kita bicarakan ini yang Pak Bu Donat sama Martin LA. Iya. Kalau kita lihat garis benang merah itu tak ukur sampai ke pinggir. Padahal kan kita sudah tadi saya sampaikan bahwa waktu pembebasan waktu dijual kepada karyawan itu hanya tanah seluas perumahan yang kita punya ukuran. Tapi kalau yang di pinggir pasti beda, mungkin ada space 2 meter. Nah, jadi yang garis kuning itu rencananya kalau menurut data Buma itu masih miliknya Buma. Jadi tolong masyarakat jangan sampai, terutama yang punya rumah jangan sampai salah paham. Oh itu tanah saya. Nah itu rencananya tanah Buma itu akan kita buatkan jalan lebar 4 meter agar akses yang dari belakang itu tidak buntu lagi, minimal ada pelariannya untuk proses evakuasi. Jadi nanti kita juga survei ada mungkin lahan-lahan yang ada tempat-tempat titik-titik yang kita akan buatkan parit untuk dari garis tengah. Jadi sebelum Bapak nanti membangun, kita mungkin usahakan nanti sudah membuat untuk penataan ulang. Mungkin ada pemaritan, ada pembuatan jalan. Kalau jalan itu gambarnya yang 2 garis kuning yang di depan sama yang di samping. Jadi tidak ada masalah ya untuk itu ya. Jadi tolong Bapak-bapak terutama yang perumahannya berada di area pinggir, dari musola itu sampai ke belakang ke rumahnya Pak Pengat itu memang itu masih miliknya PT Buma. Ya, mohon dimengerti jangan sampai nanti salah paham. Karena memang kita pembebasan, kalaupun bapak-bapak ibu-ibu merasa bahwa oh itu tanah saya pernah membayar dengan Buma, buktikan saja dengan bukti kwitansi. Karena kalau memang sudah pernah membayar, ya kan? Itu aja clearnya. Karena yang dulu dibayar itu menyesuaikan dengan ukuran rumah, kecuali yang di pinggir itu tadi space-nya 2 meteran. Ya. Nanti kalau salah boleh disangkal. Gak apa-apa kalau bapak-bapak ibu bisa mengakui bahwa itu pernah ibu bayar atau pernah ibu beli, monggo. Nanti serahkan aja kwitansi kepada kami. Pada intinya kami berharap program ini bapak-bapak bisa dukung. Ya kan? Itu akan rencana kita buatkan jalan sama yang di depan tadi sama yang itu, sama nanti kami mungkin survei lagi mana mungkin yang akan kami buatkan parit. Kalau tidak salah itu yang kemarin perubahan itu daerahnya itu juga yang di belakang, barat terakhir belakang. Itu yang siapa yang denek? Mama Laura. Ya kan itu daerah rendah kan? Nah, jadi itu. Pada intinya seperti itu hari ini yang kami sampaikan. Kami akan membantu untuk menata ulang. Kalau masalah hal-hal yang lain seperti mungkin nanti masalah PDAM, air, kebetulan tahun ini kita dapat program air bersih SPAM. Nah tahun ini kita target itu untuk rumah pengelolaan air bersihnya itu selesai.
Untuk pemasangan SR kita hanya dapat 20 SR, 20 titik. Tahun depan itu akan diajukan lagi proposal ke Dinas PU untuk penambahan penambahan SR-nya, penambahan titik, pemasangan titiknya. Jadi nanti kita akan ke depan tetap akan pasang induknya ke situ, ke area perumahan. Jadi bapak-bapak tidak usah ragu kalau sudah air bersihnya nanti kita siapkan juga untuk pemasangan instalasi airnya. Nanti secara spesifik PDAM yang menyampaikan. Cuman perlu diketahui tahun ini kita sudah dapat air bersih. Cuman mungkin bertahap pemasangannya. Agak mungkin yang diutamakan dulu yang nanti sampai ke area Kampung Lama. Ya, bisa dimengerti untuk PDAM. Begitu juga PLN. PLN itu sudah menyampaikan untuk korban kebakaran ketika akan membangun ulang perumahan itu digratiskan dengan catatan tetap pada titik koordinat yang ada, ya kan? Kalau kebakarannya di tempat yang lama itu gratis, tapi kalau bapak pindah kayak sekarang ini, kayak salah satu contohnya Pak Agus, dia kebakaran di perumahan, dia bangunnya sudah pindah ke RT 3, itu tidak bisa lagi karena sudah berpindah koordinat. Ya, jadi jangan sampai nanti, Pak, kenapa kami dibayar tetap? Karena kita pindah, karena titik koordinatnya sudah pasti beda. Nanti kalau masalah benar salahnya mungkin lagi bisa diluruskan lagi sama nanti ada PLN kan, Pak. Mumpung kita lagi ada di sini semua PLN, ada PDAM, nanti ditanyakan saja. Pada intinya hari ini kami tidak berbicara masalah pembangunan apa dan lain-lain, itu bukan ranah kami. Itu nanti Bapak kita coba usulkan ke Bupati langsung, karena kebijakan itu hanya dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten dan dari Bupati tadi. Kalau hari ini BPN hanya membantu untuk memfasilitasi penataan ruang-ruang yang memang belum terdata, hanya beberapa titik. Selanjutnya masalah sertifikat boleh ditanyakan bagaimana prosesnya, ada yang mungkin belum selesai itu tanyakan saja ke sini. Nah itu mungkin ini kebetulan PLN, saya terakhir ini memberikan sampaian ada warga kami yang sudah membangun ada Pak Saudara Kadir yang mulai membangun, sudah 2 minggu ini terkendala belum ada dari PLN. Ini bagaimana, apa kendala-kendalanya, apa saja yang harus mereka persiapkan, karena rumahnya sudah jadi, tapi PLN-nya ini belum terpasang-pasang dengan titik koordinat yang tidak berubah. Nah, kalau tidak salah kurang lebih 2 minggu Pak Kadir ya. Nah, itu apa kendalanya, apa masalahnya, apa kurangnya? Karena kan apa yang disampaikan PLN sudah gratis, tidak ada masalah kalau di titik koordinat. Tapi ini kan sudah 2 minggu, karena beliau ini kan nanti mau pindah, mau apa kan perlu penerangan dan lain-lain. Nah, jangan sampai nanti bahasa kita lempar ke masyarakat ini gratis, ternyata di perjalanan prosesnya rumit, kan sudah 2 minggu nih, iya kan? Nah, kembali lagi seperti itu. Jadi itu yang perlu kami sampaikan di awal. Ya, harapan kami pada hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada hari ini, mungkin apa yang mau ditanyakan, kami permohon untuk kita mendukung program ini. Nah, ke depan setelah ini kita sampaikan sosialisasinya, nanti sudah diukur dari BPN, itu jalan mau dihibahkan semua. Dari Buma sudah menyampaikan jalan akan diserahkan ke pihak pemerintah kampung, akan dihibahkan. Jadi tidak ada lagi nanti gugatan-gugatan dari perusahaan. Ya, saya bermohon kerjasamanya, masalah sertifikat dan lain-lain tolong diurus, dirapikan. Kalau memang ada yang mungkin kurang rapi, ada yang miring atau ada yang salah ukuran, sampaikan saja, dilaporkan saja pada hari ini. Mungkin itu saja Pak. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf panjang lebar agar mungkin pada hari ini temanya tidak melenceng kemana-mana, ya kan? Mudah-mudahan usaha kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Tujuannya untuk yang lebih baik, lebih tertata. Ya, saya berdoa, saya berharap bapak-bapak yang terutama ibu-ibu yang korban perumahan ini tetap bisa punya rencana untuk membangun kembali, karena ya sedih rasanya lah kalau cuman nanti sampai beberapa tahun seperti itu, mungkin ada yang tidak. Ya, kami tetap berharap bapak-bapak punya niat untuk membangun kembali. Kalau untuk masalah bantuan sosial kemarin
ya kami tidak masuk ke ranah situ untuk masalah nominal dan lain-lain. Itu nanti itu bagiannya dinas sosial, karena memang bantuan itu 30 tidak semua yang bisa dipenuhi apa yang Bapak laporkan, Ibu laporkan. Ya kan hanya sampai 40% saja dari jumlah yang kerugian yang kita sampaikan. Ya saya berharap dana itu kan sudah Bapak terima langsung tanpa melewati kami. Tolong digunakan itu dengan sebaik-baiknya. Walaupun tidak banyak, tapi tolong digunakan dengan sebaik-baiknya. Entahkah nanti untuk membangun kembali ataukah digunakan untuk apa, tapi prosesnya itu tolong dilakukan dengan baik. Mungkin itu aja Pak. Sekali lagi terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.